Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lalu dia terjemahkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Kalau bicara doa, kita akan bahas doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Tapi sebelum itu, ada satu rahasia doa yang mungkin kebanyakan kita kurang memperhatikan. Banyak di antara kita yang memperhatikan lafal doa yang dia baca, susunan doa yang dia rangkai. Tahukah kita bahwasanya Allah Azza wa Jal telah mengabulkan doa iblis? Iblis berdoa dikabulkan. Apa sebenarnya? Kok iblis yang membangkang kepada Allah Azza wa Jal, yang tidak mau sujud kepada Adam ta'ziman lahu? Kenapa? Kok Allah malah mengabulkan doanya ketika iblis mengatakan wa anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang musyrikin ketika mereka berada di atas kapal yang ada di surat Yunus ayat 22-23. Bagaimana tatkala mereka naik perahu, kemudian perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak. Waja'ahumul mauju min kulli makan. Ombak itu datang dari segala penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim. Ketika itu mereka yakin udah habis nih. Udah gak ada tempat bergantung lagi. Selesai urusan kita. Da'awullah. Orang-orang musyrikin, penyembah berhala, ketika itu mereka da'awullah, Allah kabulkan doanya. Allah selamatkan mereka. Tahu kenapa? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Mereka melepaskan segala ketergantungan kepada makhluk, kepada benda, kepada siapapun, kepada pejabat. Mereka bergantung hanya kepada Allah saja. Mukhlisina lahuddin. Ini Allah mengatakan ini. Mereka ikhlas memohon kepada Allah. Mereka mengatakan la in anjaitana min hadhi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau menyelamatkan kami ya Allah, mereka lupa dengan segalanya kecuali hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau selamatkan kami dari bencana ini, kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tapi mereka berdusta. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ketika Allah selamatkan mereka, mereka berbuat kemungkaran, mereka melampaui batasnya lagi. Tapi Allah kabulkan doa mereka. Ada apa sebenarnya? Di sini rahasia doa yang perlu kita pelajari. Ketika seorang ikhlas memohon hanya kepada Allah saja, di hati dia segala ketergantungan hilang. Nih sekarang COVID-19 kita lihat, banyak orang itu sibuk dengan social distancing, sama hand sanitizer, sama masker. Taib, ya, kita tahu tuh syariatnya. Kita tahu memang harus seperti itu. Nabi SAW mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Hendaklah engkau melarikan diri dari orang terkena kusta itu seperti engkau melarikan diri dari singa. Ya. Tapi Nabi mengatakan la adwa sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada penyakit menular. Nggak ada. Kenapa Nabi mengatakan kita disuruh melarikan diri dari orang yang terkena penyakit menular agar kita tidak tertular? Tapi di kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular. Karena Nabi SAW ingin mendidik kita bahwasanya engkau harus tahu yang menyebabkan penyakit itu menular adalah Allah Rabbul Alamin.
Sehingga engkau seharusnya takut sama Allah. Ingat sebabnya kita jalanin. Tapi jangan sampai engkau bergantung kepada sebab, sibuk dengan menjaga kebersihan diri, kebersihan tangannya, wajahnya, mulutnya, tapi tidak menjaga kebersihan hati. Kita bisa melihat ada orang positif COVID-19. Satu keluarga nggak ada yang kena kecuali dia. Kenapa seperti itu? Karena yang memindahkan penyakit pada hakikatnya adalah Rabbul Alamin. Jadi kalau bicara doa, maka hendaklah kita tuh ikhlas ketika berdoa. Hanya berharap kepada Allah, percaya yang bisa menyelamatkan kita itu bukan yang namanya masker. Iya, kita pakai masker. Kita sering-sering cuci tangan. Tapi jangan lupa ketika engkau mencuci tanganmu, hatimu ikut dicuci. Jangan lupa tatkala engkau menutup mulutmu dengan masker, engkau kunci mulutmu dari ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu. Allah Azza wa Jal mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tapi gimana cara berdoa sama Allah? Kadangkala kita salah berdoa. Kita nggak belajar bagaimana berdoa. Ada adabnya, ada etikanya. Panjang tuh kalau bicara tersebut. Tapi kalau bicara doa di dalam sholat, ternyata Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika sujud untuk banyak berdoa. Wa idza sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a. Faqaminun ayyustajaba lahu. Kalau kalian sedang sujud, banyakin doa. Karena ada harapan besar doa dikabulkan waktu itu. Ketika di penghujung sholat, sebelum salam, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh falyatakhayyar min khairid du'a. Enggaklah dia memilih doa-doa yang baiklah buat dia. Baik, tapi gimana kalau kita nggak hafal tuh doa yang diajarkan Nabi? Gimana kalau kita nggak bahasa Arab? Apa yang akan terjadi dengan sholat kita? Jangan-jangan sholat kita batal nanti. Nah, Ana akan membacakan kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih ya. Di jilid ke-11 halaman 172. Kitabnya ada PDF-nya, ada aplikasinya, alhamdulillah. Semua bisa menikmatinya sebenarnya. Para ulama disebutkan bahwasanya ada khilaf. Kita kalau bicara fikih akan masuk kepada khilaf. Ada khilaf di antara para ahli fikih. Sebagian mereka mengharamkan. Haram, dosa kalau kita pakai selain bahasa Arab. Sebagian mereka memakruhkan. Terlarang tapi nggak sampai haram. Nggak sampai engkau berdosa. Tapi engkau meninggalkan sesuatu yang mulia. Yang ketiga, membolehkan bagi yang tidak mampu. Membolehkan bagi yang tidak mampu. Maka Anda akan bacakan pendapat mereka. Pendapat ulama Hanafiyah. Pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang dinukil dari mereka, mereka memakruhkan.
Jadi hukumnya makruh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini kita penting belajar bahasa Arab sebenarnya, jamaah. Kalau kita ingin terlepas dari khilaf tersebut, ingin menyelamatkan diri kita, bukan belajar bahasa Mandarin, bukan belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa yang lain nggak masalah, tapi bahasa Arab duluan. Sehingga kita nggak perlu nih, kajian seperti ini nggak perlu. Kajian seperti ini di Arab, nggak perlu, karena udah bisa bahasa Arab semuanya. Ya kita kan orang Indonesia, tapi kita Muslim. Quran kita berbahasa Arab. Nabi kita bahasa Arab. Maka yang dinukil dari madhab Hanafi, mereka memakruhkannya. Kenapa? Apa yang menjadi landasan mereka bahwasanya doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab itu makruh? Karena Umar radhiyallahu anhu melarang untuk menggunakan bahasa ajam. Ngomong pakai bahasa ajam itu Umar melarang. Sampai pernah lagi tawaf itu, ada orang berdoa atau ngomong pakai bahasa ajam, dipukul sama Umar. Iyyakum warathanatal ajam. Udah, usah ngomong pakai bahasa selain Arab. Tadi. Jaga nih bahasa Arab. Jadi kalau melihat dari ilah mereka, karena ia meninggalkan sesuatu yang mulia sebenarnya. Bahasa Arab nih, bahasa yang mulia ditinggalkan. Dan disebutkan bahwasanya larangan menurut mereka, makruhnya buat mereka itu makruh tanzihiyah. Makruh yang gak sampai haram. Tapi kalau di dalam sholat, itu bisa jadi makruh yang sampai haram. Tapi kalau di luar sholat, makruh biasa. Karena dalilnya Umar bin Khattab ketika melarang orang ketika tawaf, mereka menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Baik, ini pendapat Hanafiyah. Kenapa kita mulai dengan Abu Hanifah? Karena memang secara susunan madhab itu yang pertama adalah Abu Hanifah, yang kedua Malikiyah, yang ketiga Syafi'iyah, Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun insya Allah hal ini tidak lagi tidak diketahui oleh para jamaah. Madhab yang kedua, wa dhahaba al-Malikiyah ila annahu yahrumu ad-du'a bi ghairil Arabiyyah. Dalam madhab Maliki, mereka mengatakan haram berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini bicara dalam sholat. Apa ilahnya mereka? Kenapa mereka melarang? Ketika kita bicara hal ini jamaah, kalau memang sudah ada dalil yang mengharamkan, selesai sebenarnya. Tapi ketika ini merupakan istimbatat, kesimpulan-kesimpulan ijtihad para ulama menyimpulkan dari dalil-dalil agama, kemudian disimpulkan muncul hukum fikih. Jadi produk yang mengatakan haram. Ilah mereka, alasan mereka, karena kalau dengan selain bahasa Arab itu yunafit ta'zim. Di situ mengandung penafian pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ulama Maliki Al-Laqani dia mengomentari ucapan Al-Qarafi bil a'jamiyal majhulatil madlul, dengan bahasa ajam selain bahasa Arab yang nggak difahami. Maka di sini penting, kadang-kala ada orang baca mantra-mantra pakai bahasa Jawa yang nggak ketahui apa yang dia baca. Maka nggak boleh. Ketika membaca sesuatu yang tidak difahami maknanya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan mengandung suatu isi atau kandungannya yang ternyata di situ ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau diketahui artinya,
fayajuzu isti'maluha mutlaqan fi salati wa ghairiha. Ini masih kepada pendapat Malikiyah. Adapun kalau diketahui maknanya, maka boleh digunakan secara mutlak di sholat dan di selain sholat. Jadi ternyata yang diharamkan itu kalau tidak diketahui maknanya. Adapun kalau diketahui maknanya, mereka berpendapat boleh. Karena Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Artinya bahasa-bahasa yang ada sekarang ini adalah bahasa turunan dari apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam terhadap nama-nama. Jadi yang ada ini bahasa turunan dari apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih." Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan, seorang rasul, melainkan dengan lisan kaumnya. Nanti sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Musa alaihissalam nggak bahasa Arab, bahasa Ibrani. Nabi Isa juga. Nabi Ibrahim wallahu a'lam apa bahasa Syriania. Kemudian kita tahu sendiri di Mesir apa bahasa Mesir sebenarnya. Sebelum Bani Israel datang ke Mesir, apa bahasa yang digunakan di sana? Kemudian Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya, mereka punya bahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Allah tidak mengutus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya. Ini apa yang ditegaskan oleh Dasuki tentang alasan mereka. Akhirnya yang terlarang itu yang tidak diketahui maknanya. Jadi kalau kita dikasih amalan, kemudian kita nggak tahu artinya, kita baca, maka nggak boleh kita membacanya sampai kita memahami apa makna dari tulisan atau amalan yang diberikan kepada kita. Taib. Kita di Indonesia madhabnya Syafi'i. Syafi'i ini sebenarnya keras ya, subhanallah ya. Karena kalau nih khutbah Jumat, kenapa di Indonesia masih ada masjid-masjid yang khutbah Jumat bahasa Arab? Ana itu paling senang kalau masuk masjid yang khutbah bahasa Arab. Karena biasanya nggak lama. Kenapa nggak lama? Karena yang ceramah itu nggak bisa bahasa Arab. Dia cuma baca doang. Karena menurut fadhhab Syafi'iyah fil asah minal madhab, pendapat Syafi'iyah, pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i, annahu yushtarat an takuna bil Arabiyyah. Khutbah itu harus bahasa Arab. Ini pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i. Fa in lam yakun thamma man yuhsinul Arabiyyah, kalau ternyata di kampung tersebut, di negeri tersebut nggak ada yang bisa bahasa Arab, walam yumkin ta'allumuha, dan nggak mungkin mempelajarinya, khutiba bi ghairiha atau khataba bi ghairiha, maka orang itu ceramah dengan selain bahasa Arab. Fa in qaddat muddatu imkanit ta'allum. Kalau ternyata waktu belajar sudah habis, artinya nggak mungkin mereka belajar sekarang. Mereka perlu waktu untuk belajar bahasa Arab. Oke, waktunya mamanya 6 bulan. Oke, belajar 6 bulan. Setelah 6 bulan, ini waktu yang memungkinkan orang bahasa Arab. Walam yata'allamu asau kulluhum wala jum'ata lahum. Mereka semua telah melakukan kemaksiatan. Dan nggak ada Jumat buat mereka lagi. Subhanallah. Ini pendapat Syafi'iyah dalam urusan Jumat. Makanya kita jangan heran tatkala kita masuk masjid yang khutbah bahasa Arab. Karena memang menurut pendapat yang lebih roji di dalam mazhab Syafi'i, yang lebih asoh, yang lebih sahih, itu bahasa Arab. Terus gimana? Nggak paham, makanya makmumnya belajar bahasa Arab. Baik, berkait kembali kepada doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang terperinci. Mereka membagi. Yang pertama, faqalu ad-du'a fi shalah imma an yakuna ma'thuran aw ghairu ma'thur. Ingat, doa yang dibaca ketika sholat itu ada dua. Ada doa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Artinya doa ini memang diajarkan Nabi SAW. Ada doa yang tidak diajarkan Nabi. Doa yang dibuat sendiri.
Amma du'aul ma'thur fa fihi thalathatu awjuh. Adapun doa yang dari Nabi SAW boleh nggak dibaca dengan bahasa Indonesia? Maka dalam masalah doa yang diajarkan Nabi kemudian dibaca dengan selain bahasa Arab, itu ada 3 pendapat. Jadi umpamanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh nggak dibaca pakai bahasa Indonesia? Anak kurang mantap Ustaz kalau pakai bahasa Arab. Maka ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, as-sahhuha, ini yang paling benar. Wa yuwafiquhu ma dhahaba ilaihi al-Hanabilah, dan ini sesuai dengan madhab Hambali, annahu yajuzu bighairil arabiyyah lil ajizi anha. Bahwasanya boleh membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan selain bahasa Arab, itu diperbolehkan untuk orang yang tidak mampu untuk membacanya dalam bahasa Arab. Ini pendapat Syafi'i yang paling benar dalam masalah doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Wala yajuzu lil qadir. Dan tidak boleh orang yang bisa bahasa Arab kemudian dia menerjemahkan bacaan solatnya atau doa dalam solat yang diajarkan Nabi SAW. Umumnya di akhir solat Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lalu dia terjemahkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Padahal dia mampu menghafalnya dalam bahasa Arab, dan pendapat Syafi'i, fa in fa'ala batalat salatuh. Kalau dia melakukan itu, menerjemahkan padahal dia mampu, maka batal salatnya. Ini pendapat Syafi'i yang paling benar. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, memang ini pendapat mereka. Karena engkau mampu, kenapa pakai bahasa Indonesia? Wa tsani yajuzu liman yuhsinul arabiyyah wa ghairahu. Pendapat yang kedua, boleh. Dalam mazhab Syafi'i, boleh bagi orang yang bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, boleh dia. Mau diterjemahkan dalam bahasa dia, boleh. Ini pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Wa tsalits la yajuzu li wahidin minhuma li adami darurah ilaihi. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh. Buat siapa? Buat dua-duanya. Mampu dan yang tidak mampu nggak boleh menerjemahkan doa itu ke dalam bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Wa amma du'a ghairul ma'thuri fis salah. Adapun doa, bolehkah kita sekarang membaca doa dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW? Fala yajuzu ikhtira'uhu wal ityanu bihi bil ajmiyati qawlan wahidan. Pendapat Syafi'i satu. Maksudnya nggak boleh membikin doa yang dibaca dalam sholat dalam bahasa selain Arab. Nggak boleh. Qaulan wahidan. Ini pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah yang tadi kita katakan bahwasanya Syafi'iyah dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, pendapat yang lebih kuat, kalau memang nggak mampu, boleh dengan selain bahasa Arab. Urusan ini nggak mampu, dia baru masuk Islam, dia belajar udah ngafalin nggak hafal-hafal ya. Taib, itu pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah jamaah, bahwasanya mereka berpendapat diperbolehkan berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW, walaupun dengan selain bahasa Arab.
selama isi doanya, kandungan doanya itu baik, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim. Akan tetapi, tetap kita harus tahu bahwasanya doa yang ma'thur itu lebih baik. Kenapa? Karena kadangkala kita itu baca doa 5 menit, padahal yang diminta cuma 1. Sedangkan doa yang diajarkan Nabi SAW pendek, mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya. Kita doa 5 menit, Nabi cuma ngajarkan 5 detik. 10 detik. Namun, karena ada orang-orang yang tadi nggak bisa bahasa Arab, dan dia memiliki keinginan, dia ingin minta sama Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu, kita bicara tadi, doa itu dikabulkan karena ikhlas, karena tulus, karena benar-benar dia bergantung sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu faham dengan semua bahasa. Allah itu mengetahui yang diminta oleh hambanya dengan bahasa apapun. Makanya di antara ulama Hanabilah ada yang mengatakan wa amma man da'allah mukhlishan lahuddin bidu'ain jaiz. Adapun orang yang berdoa memohon kepada Allah ikhlas penuh ketaatan kepada Allah dengan doa yang boleh, sami'ahullah wa ajaba du'a'ahu. Allah akan mendengarkannya dan Allah akan mengabulkannya sawa'an mu'riban aw malhunan. Baik dia dengan bahasa Arab yang sesuai dengan i'rabnya, yang fasih, atau bahasa Arab yang kacau. Bahkan disebutkan seorang berdoa itu, kalau memang dia tidak biasa dengan, dalam doanya dia tidak biasa dengan i'rab ya, dengan bahasa Arab yang fasih, maka kalau kiranya dia menggunakan bahasa Arab yang fasih itu dalam berdoa, menghilangkan kekhusyuan dia dalam memohon, ya udah pakai bahasa dia, bahasamu sudah. Karena asal doa itu adalah hati, lisan ini ikut. Karena kita suruh minta, suruh panggil Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sibuk memperhatikan kata-katanya, tapi lupa dengan hatinya, akhirnya nggak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai, yang gak hadir hatinya. Maka mereka menyebutkan bahwasanya doa yajuzu bil arabiyyah wa bi ghairil arabiyyah, dan doa itu diperbolehkan dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab. Apa dalil mereka? Sekarang sandarannya apa? Karena memang kalau kita lihat tidak ada dalil yang tegas mengatakan harus berbahasa Arab. Cuma memang Nabi SAW karena beliau dari Arab, lisannya mereka orang-orang Arab, bahasa Arab, maka semua doanya dengan bahasa Arab. Mereka berpendapat bahwasanya boleh berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam sholat. Karena sabda Nabi SAW, thumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Ini ketika tasyahud. Hendaklah dia memilih dari permohonan terserah dia. Dalam lafaz lainnya dikatakan thumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian hendaklah dia memilih dari doa yang menakjubkan dia, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, itu pendapat para ulama berkaitan dengan bolehkah kita berdoa di dalam sholat kita dengan selain bahasa Arab. Orang India pakai bahasa India. Anda lihat pendapat mungkin yang lebih
kuat di antara semua itu adalah yang membolehkan bagi yang tidak mampu. Maka berusahalah untuk jadi orang yang mampu. Kenapa? Karena muslim itu yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat imannya yang pertama, kuat ilmunya, kuat ya ekonominya, yang lainnya. Tapi yang pertama kekuatan iman yang membuat dia kuat di segalanya. Karena kalau ekonomi kuat tapi imannya nggak kuat, dia bakhil. Tapi kalau imannya kuat, ekonominya lemah, dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Tetap dia berbagi. Maka yang menjadi tolak ukur adalah kekuatan iman. Kekuatan iman ini akan mendorongmu untuk belajar bahasa Arab. Bahkan para ulama mengatakan al-Arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu termasuk dari agama. Bagian dari agama. Kenapa Quran kita berbahasa Arab? Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Yang lebih hati-hati ya udah tadi anak katakan belajar. Tapi bagi yang nggak mampu, yang nggak bisa, kita udah ajarin nih baca doa ini. Iya, ini doa diajarkan Nabi SAW. Tapi anak punya permohonan sendiri Ustaz. Anak mau minta sesuatu. Anak punya anak ini durhaka sama anak Ustaz. Anak ingin mintakan buat dia. Dan gak bisa bahasa Arab dia. Maka silahkan dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Dan orang Arab pun sebenarnya kalau bicara berdoa dengan selain ma'thur. Selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena mereka orang Arab ya dia biasa doa. Mamanya Allahumma inni as'aluka NMAC, mungkin kayak gitu kata Ustaz Yusuf. Minta NMAC. Allahumma inni as'aluka Avanza. Dia minta apa? Doa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi memang tadi Anda sampaikan, doa yang terbaik adalah doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Cuma kalau engkau punya keinginan tersendiri yang memang harus disampaikan kepada Allah. Dan kita tahu waktu mustajab ketika sujud sebelum tasyahud, maka silahkan dibaca. Tapi kalau dalam pendapat Syafi'i, ingat nggak boleh. Terus solusinya apa? Dalam mazhab Syafi'i solusinya ya udah baca di selain sholat. Kenapa harus baca ketika sholat? Kan ada waktu-waktu mustajab yang lainnya. Cari itu sepertiga malam akhir, antara adzan dan qomat. Ketika engkau sedang berpuasa, ketika berbuka, ada waktu-waktu mustajab. Kenapa harus maksakan diri baca ketika sholat? Itu di dalam mazhab Syafi'i. Cuma Anda lihat pendapat yang membolehkan karena bagi orang-orang yang tidak mampu, ingat, yang tidak mampu, maka Anda rasa pendapat ini yang lebih pertengahan ya. Bagi yang mampu selesai sudah nggak boleh. Tapi kalau dia mampu silahkan.